Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Fauzan Katami. Saya dari kelompok 16. Di sini saya akan memaparkan kembali tentang apa yang telah dijelaskan pada acara SLIP pada hari pertama dan hari kedua. Oke, kita mulai pada hari pertama pada tanggal 13 November tahun 2020. Materi yang pertama yaitu tentang kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Itu terdapat mimpi, visi, dan tujuan. Mimpi. Setiap pembaruan bermula dari sebuah mimpi. Visi adalah bintang penuntun kita, yaitu untuk sebagai penuntun dalam mewujudkan apa yang ingin kita capai. Lalu ada tujuan hidup, yaitu adalah apa yang seorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok hari, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang, ataupun beberapa tahun yang akan datang. Dan tujuan hidup ini berbeda-beda pula setiap orang. Dan berorganisasi adalah kunci untuk membuka peluang memenuhi mimpi, visi, dan tujuan. Lalu lanjut pada materi kedua, yaitu tentang sejarah gerakan mahasiswa. Diawali pada tahun 1908 sampai 1928, yaitu didirikannya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Lalu pada tahun 1928 sampai 1945, yaitu didirikannya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan adanya Sumpah Pemuda pada Kongres kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu pada tahun 1945 sampai 1965 adanya peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, Asrama Pemuda Menteng Raya, Asrama Cikini, Asrama Kebon Sirih 1945 yang menjadi cikal bakal generasi 45-an dalam membantu menentukan arah kehidupan suatu bangsa. Lalu pada tahun 1966 sampai 1974, peristiwa yang menonjol pada fase ini yaitu didirikannya organisasi kami pada tanggal 25 Oktober 1966, KAPI dan KASI. Pemuda dan mahasiswa banyak terlibat dalam menciptakan iklim runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru. Lalu fase tahun 1975 sampai 1978 adanya pemilu 1977 yang menonjol pada saat itu. Lalu materi yang ketiga tentang peran strategis lembaga hukum negara sebagai law enforcement dalam menyelesaikan problematika hukum. Salah satu kasus yang diangkat pada materi ini yaitu tentang ketidakadilan ketenagakerjaan atau dalam hal ini buruh. Salah satu ketidakadilan dalam bidang ketenagakerjaan yaitu diakibatkan oleh pengawas ketenagakerjaan karena jumlahnya yang terbatas, sehingga hak dan kewajiban buruh pun tidak terpenuhi. Lalu hal berikutnya yang menjadi masalah yaitu ada dalam hal perlindungan. Banyak pabrik yang melakukan pelanggaran dalam hal upah. Lalu ada dalam hal jaminan sosial, banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan buruhnya pada bidang jaminan sosial. Lalu dalam hal K3 atau kesehatan, keselamatan kerja, masih banyak diabaikan oleh pabrik atau perusahaan. Lalu dalam hal kebebasan berserikat, banyak pabrik yang melarang buruh untuk berserikat atau berorganisasi. Lalu lanjut pada materi keempat tentang hukum dalam bingkai demokrasi dan HAM. Sejarah perkembangan masyarakat atau manusia. Karl Marx membagi 4 fase perkembangan masyarakat. Yang pertama ada fase komunal primitif, yaitu fase di mana manusia yang masih primitif, yang masih menggunakan alat seadanya dalam bertahan hidup. Lalu yang kedua ada fase perbudakan, fase di mana yang kuat menjadi penguasa. Lalu yang ketiga ada fase feodalisme,
yaitu di mana masyarakat sudah mulai bercocok tanam dan sudah ditemukan alat-alatnya. Dan yang keempat ada fase kapitalisme, yaitu perubahan fase kapitalisme banyak dipengaruhi oleh fase produksi. Lalu sejarah demokrasi, konsep dan penerapan dalam negara. Pertama kali demokrasi diadakan di Yunani. Sejarah HAM, konsep tentang HAM lahir pertama kali juga di Yunani. Tokohnya yaitu Plato, Aristoteles, dan Socrates. Lalu lahir pada hari kedua pada tanggal 14 November 2020. Pada hari kedua ini diawali dengan membahas tentang konsentrasi pada fakultas hukum. Terdapat 5 konsentrasi pada fakultas hukum. Yang pertama ada hukum pidana, yang kedua ada hukum administrasi negara, yang ketiga ada hukum tata negara, yang keempat ada hukum internasional, dan yang kelima adalah hukum perdata. Dan kelima, konsentrasi ini juga mempunyai objek yang berbeda untuk dipelajari dan mata kuliah juga yang berbeda. Lalu ada organisasi mahasiswa. Yang pertama ada DPM, yaitu yang bertugas untuk membuat undang-undang untuk mahasiswa. Lalu ada TMCC, LDC, DREH, dan Duta Fakultas Hukum. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.